Halo adik-adik, perkenalkan nama Ibu Dia Gabriela Tampu-Bolon, NPM 19011010088. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya kita masih boleh merasakan napas kehidupan yang diberikan kepada kita. Di sini kita akan membahas topik mengenai tumbuhan. Sebelum kita membahas topik tersebut, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua. Siapa yang suka makan wortel? Atau pernahkah kalian makan sayur bayam? Tahukah kalian wortel yang kalian makan adalah bagian akar dari tumbuhan dan bayam adalah bagian dari daunnya? Setiap tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang berbeda-beda. Tahukah kalian apa saja bagian-bagian pada tumbuhan itu? Dan apa sajakah fungsi dari setiap bagiannya? Apakah fungsinya sama antara satu organ tumbuhan yang satu dengan yang lainnya? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama. Pertama-tama kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan. Bentuk tumbuhan beraneka ragam. Tetapi secara umum, tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama itu akar. Akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Akar itu pada umumnya tumbuh ke bawah ke tanah searah gaya gravitasi bumi. Akar juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Akar juga terdiri dari akar tunggang dan akar serabut. Selanjutnya batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Umumnya, batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Batang merupakan bagian tanaman, tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Beberapa jenis tanaman juga memiliki batang yang berkayu dan beberapa jenis yang lainnya tidak. Batang juga ada dua macam, yakni batang dikotil dan batang monokotil. Yang selanjutnya itu daun. Umumnya daun berwarna hijau. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Daun tumbuh dan menempel pada batang pohon. Daun yang sempurna memiliki 3 bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Yang pertama itu pelepah. Pelepah ini merupakan pangkal dari tangkai daun yang bentuknya pipi dan melebar. Gunanya sebagai penopang tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya itu tangkai. Tangkai berfungsi untuk menghubungkan pelepah dengan helaian daun. Tangkai berguna sebagai alat untuk menjauhkan daun dari helaian daun lainnya agar mendapat sinar matahari. Selanjutnya helaian daun. Helaian daun adalah bagian daun yang berguna untuk menerima cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Pada bagian ini terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Di dalam klorofil inilah proses memasak makanan. Dengan bantuan sinar matahari berlangsung. Proses pembuatan makanan oleh daun dengan bantuan sinar matahari disebut proses fotosintesis. Selanjutnya bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Bunga yang sempurna memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama itu tangkai, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putik. Selanjutnya itu buah. Ada banyak sekali buah di sekitar kita yang baik untuk kesehatan. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Yang kedua itu kita akan membahas mengenai fungsi tumbuhan. Yang pertama itu fungsi akar, yang dimana akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menunjang berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Yang kedua itu fungsi dari batang, yang dimana batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, tempat menyimpannya cadangan makanan, jalur translokasi zat, serta penyokong tubuh tumbuhan. Yang ketiga itu fungsi daun, yang dimana daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses memasak makanan atau fotosintesis, tempat penguapan air, alat pernapasan pada tumbuhan, sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan.
Yang keempat itu fungsi bunga, yang dimana bunga berfungsi sebagai organ perkembangbiakan. Dengan adanya benang sari dan putik, bunga mengalami penyerbukan hingga akhirnya menghasilkan biji. Biji inilah yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain itu, bunga dapat mempercantik tumbuhan sehingga dapat menarik serangga dan manusia. Yang terakhir ialah fungsi dari buah, yang dimana buah berguna bagi semua makhluk hidup. Bagi tumbuhan, buah berguna untuk melindungi biji. Bagi manusia dan hewan, buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap adik-adik semua dapat memahami materi yang baru saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.